Di sini tuh hewan perahnya yang ada di kandang itu dari mana sih asalnya? Kalau untuk asal kita lihat dari histori negara kita, sapi-sapi perah tersebar paling banyak itu ada di Boyolali, terus ada di Lembang Bandung, terus ada di daerah Malang Singosari. Kebanyakan yang saya pelihara itu dari daerah Bandung sama daerah Boyolali, karena kebetulan Wonosobo termasuk dekat dengan Boyolali, jadi paling jarak sekitar 2-3 jam. Nah, jadi itu yang lebih efektif untuk pengambilan bibit dan segala macam gitu. Itu kalau nama jenisnya apa sih? Jadi kalau di sapi perah itu ada banyak macam, cuma yang berkembang di Indonesia itu kebanyakan yang jenis Eva atau Jersey. Nah, yang tak pelihara itu ada jenis Eva sama Jersey. Kecocokan di perah itu bukan dilihat dari jenis ya. Kecocokan di perah itu kan setelah dia lahiran. Dia lahiran, anaknya didotin, induknya kita perah gitu. Perawatan dari pemeliharaannya tuh kayak gimana tuh? Kalau untuk perawatan pastinya lebih ekstra, karena kita di samping genjot pakan untuk agar dia susunya banyak, kita genjot juga agar dia indukannya itu badannya tetap prima. Nah, jadi kita mengoptimalkan untuk pakan yang bagus agar badannya tetap oke, sama susunya banyak. Begitu. Jadi misalnya kekurangannya gitu loh. Kekurangan dari hewan yang tadi jenisnya apa? Jersey. Ada Jersey, ada Eva. Kalau kita bicara kekurangan, hampir sangat susah karena memang itu udah jenis sapi perah, jadi memang sapi yang khusus diperah diambil susunya. Beda cerita kalau sapi yang diperah itu jenis-jenis lain kayak Simental segala macam. Nah, itu karena bukan genetik perah, jadi kadang masa laktasi lebih pendek, terus susunya juga keluarnya nggak sebanyak tipikal sapi perah. Misalnya harganya itu berapa sih misalnya? Kalau harga untuk siapan kawin sekitar 20 juta. Kalau siap perah ya sekitar 27 juta. Kalau masih anakannya itu kira-kira berapa? Kalau anakan lepas sapi betina sekitar 10 jutaan, jantan sekitar 8 jutaan. Misalnya kekurangan sapi gitu ya, kalau ketemu penyakit-penyakit yang menular gitu Pak, terakhir. Kalau kita bicara penyakit, tipikal penyakit itu banyak. Ada yang tipikal penyakit mematikan, ada yang enggak. Artinya saya bermain di sektor bisnis ternak, komoditi barang hidup, resikonya pasti ada. Tapi namanya kita sebagai peternak udah antisipasi dari awal. Obat-obatan, penanganan segala macam kita udah lengkap untuk antisipasi segala hal yang bakal terjadi selama perjalanan ternak. Ngomongin pembahasan untuk pakan gitu. Pakannya kan biasanya kan kalau di peternakan sapi itu kan ada yang namanya itu ya ini loh, pakan untuk tidak terbatas gitu pemberiannya gitu kan, sama pakan yang dibutuhin biar dia tuh cepet tumbuh, masa tumbuhnya itu cepat perkembangannya, sama susunya itu melimpah gitu loh. Jadi kalau pakan tambahan sumber protein tinggi kita ada konsentrat. Nah, itu untuk maju agar susunya banyak. Terus yang memang kita nggak batasi itu ada hijauan. Jadi hijauan itu mau seberapapun kita kasih, cuma namanya ternak dia tetap ada kebutuhan. Artinya
nggak mungkin lah sapi satu kita kasih 1 kintal habis kan, nggak mungkin. Artinya mau kita kasih sebanyak apapun kalau dia udah kenyang ya udah nggak nganu lagi. Tapi kalau misalnya penambahan vitamin itu ada? Vitamin itu nggak mesti seminggu sekali, nggak mesti 2 minggu sekali, menyesuaikan kondisional sapi. Misalnya menurut Bapak itu, misalnya di kandang sini ada salah satu ternak gitu yang terkena penyakit PMK, itu langkah awalnya sama akhir penyembuhannya tuh kayak gimana? Kalau PMK itu sebenarnya asal satu kandang udah masuk kena satu, itu dipastikan satu kandang kena semua. Karena namanya PMK itu penyebaran cepat. Jadi penangannya ketika ada yang kena satu kandang ditangani semua. Entah disuntik antibiotik atau vitamin segala macam, kita tangani semua, kita desinfektan, terus karena ini udah mulai ada vaksin, kita vaksin segala macam untuk antisipasi semua. Oke, ya. Audio Visual. Audio Visual. Ini saya akhir lagi menanya tanggapan Pak Anton untuk PMK ini di kandang sini gimana sih? Kalau PMK, kalau saya sebagai peternak awal-awal panik sih. Awal panik karena memang mungkin udah berapa puluh tahun Indonesia berbasis PMK. Ini PMK muncul lagi, cuma semakin kesini kita semakin mentalnya semakin besar karena peternak bisa inisiatif obat-obatan sendiri, bisa inisiatif ngobatin sendiri, nyuntik sendiri segala macam, karena pemerintah dianggap keteteran untuk ngadepi masalah PMK ini. Karena memang PMK itu termasuk penyakit yang cukup ganas, artinya tingkat mortalitas atau kematian tinggi. Jadi benar-benar merusak organ dalam ini ya? Lebih ke organ dalam sama organ luar kena, terutama kaki. Kaki, mulut gitu ya. Sekian dari wawancara saya Susila Ardiatmaka dan bersama Bapak Anton selaku dari pemilik usaha Geria Ternak Pak. Terima kasih. Di kelompok 4 jangan